Oke, selamat siang semuanya. Oke, ini disclaimer. Selamat siang bagi Bapak Ibu semua. Jadi pada video kali ini seperti biasa, seperti biasa kita akan review 5 saham yang paling banyak diakumulasi Bandar untuk periode 7 sampai 11 September 2020. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita review dulu list minggu lalu. Jadi list minggu lalu ada Unilever, ada Row, PNLF, CTR, Apowon. Semuanya minus. Semuanya minus, of course. Kenapa minus? Ya kita lihat aja ya, SG-nya minus berapa? Minus 4,3%. Jadi kalau Bapak Ibu punya trading system sendiri atau punya metode sendiri, terus minus, kinerjanya minus, lihat dulu ISG-nya kayak gimana. Kalau ISG minus 4%, terus ada Adaro minus 2%, Unilever minus 1, atau CTR up 10%, ya itu hal yang wajar aja. Nggak usah langsung berpikir bahwa sepertinya metode saya salah atau sepertinya cara pemilihan saham saya salah. Enggak, memang kadang marketnya aja yang memang yang memang lagi drop. Jadi bukan berarti stock picknya merah semua terus lantas dijudge analisa Bapak Ibu salah atau enggak tepat. Enggak. Jadi kita harus lihat secara keseluruhan, secara big picture-nya. Oke. Jadi ini nanti kita bahas tentang asing jualan 2 triliun, nanti kita bahas di akhir. Di sebelum itu langsung aja kita list 5 saham yang diakumulasi Bandar periode 7 sampai 11 September. List saham di sini ada beberapa yang masuk lagi, ada yang tidak. Dan yang tidak bukan berarti jelek, bukan berarti Bandarmologi langsung distribusi besar, enggak. Tapi memang akumulasinya kurang besar aja. Akumulasinya kurang besar sehingga nggak masuk lagi ke list minggu ini. List minggu ini. Oke, langsung aja. Saham yang pertama itu adalah Adaro. Saham yang pertama itu adalah Adaro. Ini Adaro tanggal 10 Kamis Jumat di tanggal 7. Adaro so far secara keseluruhan itu masih akumulasi. Kalau kita lihat closingnya pun dia bisa closing di atas resistennya lagi. Nah, ini buat saham Adaro. Resikonya mana ya kalau dia breakdown closing di bawah garis resisten, ya itu udah mulai harus hati-hati. Jadi Bapak Ibu harus tetap tentukan what if-nya. Jadi nanti kita bahas deh mengenai what if-nya di belakang. Intinya Bapak Ibu harus hitung dulu risk reward rasionya seperti apa sebelum mau masuk satu saham. Nah, setelah ini pertama Adaro masih akumulasi, so far harga turun tapi akumulasi. Nextnya adalah saham Tins. Ini saham kita mention juga kemarin di channel Telegram. Saham Tins. Nah, ini saham Tins. Tins ini Bandarmologinya menarik banget. Ini versi grafiknya Bandarmologi menarik banget. Ini buat saham Tins. So far kita buka broker summary pun retailnya jualan seminggu terakhir. Dan kalau kita lihat 2 hari ke belakang, 1 hari 2 hari waktu ini ARB dan kemarin rebound itu akumulasi nggak terlalu besar, tapi retailnya jualan YPPD. Retail kelas 1-nya mostly jualan semua. Oke. Next saham itu ada saham Tebik. Saham Tebik ini akumulasinya luar biasa. Ini grafiknya. Saham Tebik akumulasinya luar biasa. Kalau kita lihat seminggu terakhir, yes, masih akumulasi. Jadi saham Tebik ini masih menarik. Saham Tebik masih menarik. Tinggal risk rewardnya aja dihitung, dipertimbangkan lagi. Mungkin ada yang lihat ini head and shoulder atau gimana. Saya sih belum lihat head and shoulder. Cuma yang pasti kalau harganya udah closing di bawah 174, ya hati-hati aja. Kita perlu waspada. Seperti itu. Itu buat saham Tebik. Broker summary-nya pun bagus. Dan kalau lihat Bandarmologi grafiknya baru bagus belakangan ini 2 hari terakhir saham Tebik. Oke, selanjutnya adalah saham Adi.
Nah ini saham udah lama banget nggak saya mention. Saham ADI akumulasi broker RB. Saya nggak tahu RB ini broker apa. RB ini broker apa? Ya ini saham ADI mungkin bisa rebound lah sampai 590-an. Yang pasti di sini ada resisten. Lalu resikonya bisa kita atur di sini. Bisa kita atur di sini, yaitu masing-masing. Nah, cuma lebih pas di sini. Itu buat saham ADI. Jadi saham ADI ya bandarmologi cukup menarik sih. Ada pihak yang akumulasi RB. Saya nggak tahu RB ini siapa. RB ini siapa. Selanjutnya yang terakhir itu adalah Antam. Oke, ini saham Antam. Secara bandarmologi mingguan memang sedikit distribusi. Cuma kalau kita lihat 2 hari terakhir, yang saya cukup suka adalah Antam, kalau nggak salah list minggu lalu ya, saya lupa. Antam, nah ini retailnya jualan. Jadi asingnya bandarnya masuk atau market makernya masuk lagi. Jadi cukup menarik buat Antam nih. Antam, Tins, logam-logam itu jangan dilupakan. Reboundnya cukup cepat juga. Cukup cepat juga. Oke, nah itu 5 saham. Adero, Tins, Tebik, ADI, Antam. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan. Nah ini udah lama banget saya nggak bahas IHSG. Sekarang bahas lagi karena banyak yang minta. IHSG gimana arah ke depannya? Ini outflow 2 triliun tapi harganya naik. Nah ini yang saya bingung. Kenapa orang baru bertanya, kenapa outflow harga naik baru bertanya sekarang? Padahal udah dari kemarin-kemarin kok outflow tapi harganya naik. Nih kalau kita lihat, coba kita lihat berapa candle nih yang harganya turun, yang harganya naik tapi outflow. Ini banyak banget. Jadi mungkin gara-gara outflow-nya 2 triliun mungkin jadi heboh. Nah, di sini saya udah buat riset kecil di Instagram, Jadi kira-kira performa IHSG saat asing outflow lebih dari 1 triliun itu gimana? Jadi dari statistik naik 4 kali, turun 81 kali. Totalnya ada 85 kali. Ini sejak, coba saya buka Excelnya. IHSG outflow. Nah ini datanya sejak 2011. Semenjak 2011 inilah data outflow-nya. Ijonya ada ijo lagi 0,53. Ini yang 1 triliun. Kalau yang 2 triliun ijonya cuma 2 kali. Kemarin dan 12 Juni. Nah ini kemarin dan 12 Juni. Ini bukan 6 Desember 2013 tapi 12 Juni. Saya salah ketukar antara bulan dan tahunnya. Jadi mohon dimaklumi aja. Di 12 Juni pernah IHSG naik 1,9% dan asingnya outflow 2,2 triliun. Nah, kemarin asingnya outflow sekitar 2,1 triliun, IHSG naik 2,56%. Jadi terjadi 2 kali nih. Jadi kejadian unik. Ada apa di 12 Juni 2013 itu saya nggak tahu. Karena saya search di Google pun tidak ada data yang menjelaskan kenapa. Mungkin karena waktu itu pada saat 2013 media belum terlalu banyak. Pasar modal belum terlalu disorot di media, jadi beritanya nggak ada. Coba kalau Bapak Ibu punya beritanya, punya newsnya penyebab turunnya, silakan dikirim aja. Mungkin ada apa waktu pada saat periode tersebut. Nah ini kalau kita zoom in, jadi pada saat IHSG pada saat IHSG naik, nih kita zoom in pada saat IHSG naik dan outflow-nya lebih dari 2 triliun itu harga sahamnya. Nah ini harga saham setelahnya gimana? Nah ini kita lihat. Jadi ini cuma berdasarkan data aja, jadi bukan tidak menyimpulkan, tidak langsung bilang apakah langsung naik lagi, enggak, ini cuma data aja dari historical aja. Ini ketika IHSG outflow 2 triliun, harga naik, terusnya besoknya marketnya gap down, tapi setelahnya harga naik, habis itu turun lagi. Jadi
jadi asingnya markup lagi, kalau teori foreign flow-nya asingnya akan markup lagi dengan penjualan yang sedikit, lalu dibanting lagi dengan jualan yang lebih besar. Nah, pertanyaannya adalah apakah 12 Juni 2013 itu akan seperti dengan 11 September 2020? Ya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Bisa jadi asing akan markup dulu sampai ketemu gap. Setelah itu baru dibanting lagi, bisa jadi tiba-tiba harga naik terus tiba-tiba asingnya belanja lagi 2 triliun. Kan asing mah bebas, jadi bisa aja. Cuma daripada mikirin IHSG bisa gimana, lebih baik ya yang selalu saya bilang di grup, siapkan what if-nya gimana strateginya. Kalau misalkan mau trading, kemarin trading jangka pendek di grup kita di channel, pagi-pagi kita broadcast mengenai ini IHSG, potensi ke sini, setelah itu rebound, dan ternyata rebound. Ini kalau kita baca, yang belum punya barang, ini hari ini adalah momen terbaik buat beli masuk bagi 2-3 uangnya. Ada potensi rebound jika indeks masuk 47 sekian. Nah, terus saya mention beberapa saham, ada BRI, Medco, Antam, BNI. Terus ada Duo Rocky, Unilever, Telkom yang kemarin market naik, lemot, sekarang dibuat jadi balancer index. Kalau kita lihat di akhir itu BNI naik, lalu BRI naik, Antam naik, Medco yang naik. Mungkin karena ada sentimen right issue juga, jadi mungkin harganya ditahan. Nah, terus what if-nya itu apa, Pak Frans? What if-nya itu ya rencana Bapak Ibu gimana kalau ternyata misalkan saya sih prediksinya, ini kalau saya boleh buat prediksi, kalau saya prediksinya market masih akan tetap naik dulu. FSG, nah market masih akan naik dulu at least sampai 5.100 sampai 5.150. Mungkin besok pagi gap down karena ternyata PSBB-nya udah final tuh. PSBB final, gap down sedikit terus naik lagi mungkin sampai 5.100, 5.150. 100 sampai 5.150. Nah, itu prediksinya. Cuma kalau misalkan ternyata besok langsung gap down, kita harus gimana? Nah, itu yang saya maksud what if. Contohnya kemarin dalam broadcast saya bilang karena ini besok Sabtu Minggu kita nggak tahu 2 hari ini akan ada apa, 2 hari ini akan ada pengumuman apa, akan ada berita apa. Jadi saya kemarin bilang yang pegang banking jangan nginepin barang dulu, terlalu beresiko. Lihat banking flow-nya yang mendingan cukup BNI, sisanya enggak. Artinya BRI itu flow bandarmologinya kurang oke, FF-nya kurang oke, Mandiri juga sama, cuma BNI yang oke. Itu jam 2. Nah, orang bisa ngikutin strategi saya. Ya udah, sampai marketnya cukup stabil lagi, nggak volatile lagi, cukup sampai PSBB-nya jelas lagi, saya nggak mau ngirim barang. Itu strategi. Atau strateginya, karena saya prediksi naik, terus kalau tiba-tiba besok turun dan ternyata nggak jadi naik, gimana? Ya saya siapin strategi lain. Strategi lainnya apa? Ya cut loss dulu. Nah, seringkali cut loss dulu itu jadi argumen, jadi pembelaan. Bukan jadi pembelaan, tapi jadi kesusahan banyak orang. Kenapa? Karena habis di cut loss harganya naik lagi. Nah, ini. Habis di cut loss harganya naik lagi. Saya sering banget dengar orang, gimana ya, habis cut loss tiba-tiba harga sahamnya naik lagi, begitu terus. Tapi manfaatnya cut loss ya baru terasa kalau indeksnya kayak kemarin. Kalau indeksnya kayak kemarin, ya kayak kemarin banyak yang kena stop loss-nya, ya mereka punya cash yang lebih besar. Yang nggak cut loss gimana? Ya nunggu sahamnya naik. Dan beruntunglah mereka, karena besoknya marketnya langsung rebound, nggak sejahat Maret. Kalau sejahat Maret, yang cut loss selamat, yang nggak cut loss ya nyangkut. Makanya cut loss itu penting. Jadi cut loss itu apa ya? Mungkin kalau saya bilang kayak asuransi, akan terasa benar manfaatnya di momen tertentu, di momen yang pas akan terasa manfaatnya. Tapi di momen biasa mungkin habis cut loss, sideways bentar ternyata naik lagi, tapi udah cut loss. Tapi di momen tertentu, di momen market crash, cut loss itu menyelamatkan modal Bapak Ibu semua.
Jadi kalau saya ditanya, iya segi arahnya kemana ya tadi, naik dulu sampai 5.150-an, mungkin besok gap down juga kemungkinan, cuma yang pasti arahnya akan ke 5.100-an dulu, lalu mungkin turun lagi. Cuma saya nggak akan menunggu turun, dan nonton aja, enggak. Ya saya kalau ada kesempatan saya akan trading. Saya nggak mau pengalaman saya hal yang terjadi pada saya kemarin di sini, asing outflow terus, harganya dijaga terus, saya nggak manfaatkan, saya ketinggalan banyak momentum. Jadi kalau cuma ngelihat asing di sini jualan, ya kita kelewat nih momentum dari sini sampai sini. Momentum indeks rally dari sini sampai sini kita kelewat. Jadi jangan terlalu takut lah sama asing. Yang terlalu takut. Yang penting kita punya rencana. Apalagi ada argumen lagi, tapi grafik kan bisa digambar asing, grafik bisa digambar bandar, terus gimana? Yes, benar, grafik mungkin bisa digambar asing, grafik mungkin bisa digambar bandar, tapi yang pasti stop loss cuma kita yang bisa nentuin, cuma kita yang bisa gambar stop loss kita mau di mana, bukan bandar. Cuma kita yang bisa neken stop loss, tombol stop loss kita, bukan bandar. Jadi kuncinya adalah resikonya, resiko rewardnya itu kita yang pegang, bukan bandar. Bandar bisa pegang pergerakan harga, tapi bandar nggak bisa pegang kita mau TP di mana, kita mau jual rugi atau cut loss di mana. Paling seperti itu. Buat yang takut asing. Gitu pandangan saya. Jadi manfaatkan aja opportunity. Kalau marketnya downtrend, berat ya nggak usah maksa dulu, pelan-pelan. Tapi kalau ada pertanda rebound, contoh kemarin pagi pertanda rebound, ya mulai trading masuk dengan stop loss yang ketat. Jadi kita sesuaikan aja, nggak usah takut, nggak usah fear banget sampai nggak berani masuk market, ya nggak usah. Tapi kalau memang itu kepercayaan Bapak Ibu ya silakan, itu sah-sah saja. Seperti itu. Nah sekarang kita akan masuk ke Q&A. Jadi minggu kemarin itu Q&A yang nggak pada terjawab karena kemarin saya nggak ada sesi Q&A. Nah kali ini akan ada sesi Q&A. Sesi Q&A sudah ada 7 pertanyaan yang sudah saya pilih dari Q&A yang masuk kemarin, dan dari sini sengaja nggak saya buat minggu ini karena saya mau bahas dulu yang di sini. Nah pertanyaan tentang saham saya mohon maaf nggak jawab. Kenapa? Karena sahamnya udah gerak seminggu. Jadi pertanyaannya pertanyaan teknis aja nih, teori. Pertanyaan pertama dari Pak Mike. Ya Pak Mike, bentar saya minum dulu. Pak Frans, saya mau bertanya, bagaimana kita dapat menggunakan order dan detail untuk memperkirakan apakah bandar sudah mulai distribusi sahamnya atau sudah berhenti mengerek harga? Terima kasih. Dan detail itu biasanya dipakai buat tap reading, buat lihat kualitas pembeli, kualitas buyer atau kualitas sellernya. Jadi dan detail itu nggak bisa lihat apakah bandar udah mulai distribusi atau udah mulai akumulasi, itu nggak bisa. Itu semua dilihatnya di broker summary. Jadi lebih enak lihat broker summary kalau dari akumulasi atau distribusi. Cuma kalau mau lihat pola gimana saham akumulasi, pola gimana bandar akumulasi satu saham, pola gimana market maker beli satu saham atau distribusi satu saham, atau pola investor asing kalau beli seperti apa, itu baru pakai dan detail. Tapi kalau dan detail buat lihat distribusi dan akumulasi itu nggak bisa, Pak. Itu nggak bisa. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang kedua, Pak Frans, bagaimana caranya kita ngira-ngira bandar yang akum itu beli di harga berapa? Kemudian apakah mungkin bandar akumulasi, kemudian mereka jual rugi karena kepentingan tertentu? Boleh dikasih contohnya enggak? Kalau memungkinkan. Nah, gimana caranya mengira-ngira bandar akumulasi dia beli barang di harga berapa? Cara paling mudah itu pakai broker summary. Tinggal pilihan kita adalah periodenya mau berapa lama. Misalkan selama September, saya mau lihat kira-kira average bandar Antam di berapa ya. Kita lihat rata-rata transaksinya di 806.
Jadi bisa kita simpulkan rata-rata transaksi bandarnya itu ada di, atau rata-rata pembelian bandarnya itu ada di 806. Itu cara paling mudah untuk lihat harga average akumulasi bandar. Cuma apakah akurat? Untuk periode September, yes akurat. Tapi masalahnya kita nggak tahu sebelum September market makernya atau bandarnya mungkin punya berapa banyak dan di average berapa. Itu yang kita nggak tahu. Itu kita yang nggak tahu. Jadi kayak gitu. Jadi kita nggak bisa tahu pasti harga average-nya berapa. Harga average-nya berapa. Apalagi belinya periodik. Bulan kemarin beli, bulan ini beli lagi, nambah lagi minggu ini dan seterusnya. Itu nggak bisa agak susah dicari average akumulasi aslinya. Seperti itu. Kemudian apakah pernah market maker jual rugi karena untuk kepentingan tertentu? Ada jual rugi. Jual rugi ada. Contohnya ini saham-saham X Minapadi. Nah ini saham-saham X Minapadi. Ini kan jualan semua, jual rugi. Karena Minapadi harus keluar kan waktu itu, dilikuidasi dan harus keluar. Ini salah satu sahamnya saham DAX. Turun, terus ada saham apa lagi? Saham ini juga sama. Ini juga sama. GMFI. Jadi bisa jualan rugi karena kepentingan tertentu. Biasanya mau cepat jadi cash tuh. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Surya. Pak Surya, Pak Frans, untuk mensupport analisa TA manakah yang lebih valid digunakan antara bandarmologi atau foreign flow? Karena kadang ditemukan TA-nya bagus, FF-nya net buy, dan tapi bandarmologinya distribusi. Terus pendapatnya gimana? Sebenarnya valid atau enggaknya itu memang harus hitung korelasi. Jadi salah satu indikator yang bisa digunakan mungkin korelasi asing. Korelasi asing. Jadi kalau korelasinya bagus, seperti contoh Bank BRI ini korelasinya bagus. Ini korelasinya bagus. Kenapa 2 bagus? Ini udah saya edit supaya saya smoothing. Jadi korelasi 2 deket 3 itu udah bagus banget. Jadi saham yang korelasinya bagus dengan asing itu ya analisanya pakai foreign flow. Analisanya pakai foreign flow. Cuma pada prakteknya saya sendiri, jadi saya nggak akan bilang pakai asing, pakai ini enggak. Cuma saya sendiri berdasarkan yang saya praktekkan, saya selalu lihat bandarmologi. Saya jarang lihat asing. Kenapa? Karena kalau asingnya bagus, pasti bandarmologinya bagus. Itu mah udah pasti dah, nggak mungkin enggak. Contohnya, ini BBRI. Saya close dulu jendela ininya. Ini BBRI asing. Sekarang kita lihat BBRI BDM. Kalau kita compare, close. Nah, kita compare. Ini BBRI BDM, ini BBRI FF. Sama. Kurang lebih sama pergerakan harganya. Nah, kurang lebih sama pergerakan harganya. Cuma ada satu doang beda di sini nih. Sama-sama distribusi intinya. Nah, sama. Jadi kalau asingnya bagus dan korelasinya bagus, biasanya kalau asingnya akumulasi, BDM juga akumulasi. Jadi nggak usah pusing. Seperti itu. Jadi nggak usah pusing. Oke. Pertanyaan selanjutnya keempat, Pak Frans tanya, sekuritas yang kena suspensi nasibnya gimana? Apa bisa di unsuspend atau tidak? Nasibnya gimana? Ya nasibnya yang nggak bisa jual beli pakai sekuritas tersebut. Bisa unsuspend atau tidak? Bisa. Kalau hal yang dilanggar sudah dipenuhi. Misalkan OSO sekuritas karena masalah MKBD katanya. Berarti cara buat OSO sekuritas lepas suspend gimana? Ya setor modal supaya MKBD-nya naik lagi. Seperti itu. Selanjutnya, apakah ada sekuritas yang memang dibuat untuk kepentingan pihak tertentu untuk kerek saham dan tidak mencari nasabah? Ada sekuritas zombie kita nyebutnya. Sekuritas zombie yang memang sekuritas itu dibuat targetnya memang bukan investor retail tapi memang investor institusi atau simply ya cangkang aja, itu pun ada kok. Jadi khusus transaksi buat saham-saham
saham-saham tertentu aja, itu ada. Pertanyaan selanjutnya, boleh dong Pak dikasih review contoh saham akumulasi bandar di saham second liner. Nah, saya itu nggak pernah, bukan nggak pernah, tapi jarang banget kasih rekomendasi saham second liner. Kenapa? Karena second liner likuiditasnya nggak besar. Kalau dihajar rame-rame, nanti yang ada bapak ibu dijailin dan nyangkut. Jadi saya selalu jaga. Cuma kalau mau lihat contohnya, sebenarnya seharusnya minggu ini itu ada satu saham yang masuk list akumulasi, yaitu saham Kren. Saham Kren. Ini saham bagus banget bandarmologinya. Ini saya nggak ada kepentingan, saya nggak ada kepentingan apa-apa. Cuma bandarmologinya bagus banget. Bandarmologinya bagus, cuma saya nggak bisa rekomendasiin ke bapak ibu. Kenapa? Karena likuiditasnya kecil. Transaksinya cuma 4 miliar. Rata-rata transaksi 9 miliar. Kalau bapak ibu anggaplah masing-masing punya 10 juta, 20 juta, udah berapa? Jadi nggak bisa. Jadi lebih baik nggak saya rekomendasikan daripada sama-sama cilaka. Seperti itu. Tapi kalau sahamnya Unilever, Antam, itu saya berani rekomendasiin ke bapak ibu. Kenapa? Karena likuiditasnya besar. Kemampuan market maker untuk nyerap barang publiknya itu besar. Jadi no problem. Tapi kalau saham-saham kayak Kren, terus ada PAMG juga kayak mau digoreng lagi nih. Sebelum ke Gocap kayak mau digoreng lagi, PAMG. Terus ada Pure. Ini juga Pure mulai akumulasi. Ada Pura juga kalau nggak salah akumulasi, lupa. Nah, Pura. Jadi saham-saham seperti ini tuh nggak bisa saya rekomendasikan ke publik. Nggak bisa saya rekomendasikan ke publik. Kenapa? Ya tadi, karena alasan keselamatan bersama. Jadi bukan karena saham second liner nggak ada akumulasi, enggak. Cuma demi keselamatan bersama, demi kebaikan bersama, ya lebih baik saya pilih saham yang liquid aja. Jadi jangan heran kalau mostly saham rekomendasi saya ya saham-saham yang liquid. Ada Tins, Tebik, Adi, Antam. Mungkin Adi likuiditasnya lagi agak kurang. Cuma kemampuan market maker buat nyerapnya yang saya tahu cukup besar. Jadi no problem lah. Gitu. Saya nggak akan tuh ngerekomendasiin BNII. Itu enggak. Ini saham nggak liquid gini. Transaksi baru ramai kemarin-kemarin karena digoreng. Karena dipom-pom. Jadi nggak akan saya rekomendasi kayak gini. Seperti itu. Oke, next pertanyaan ke-6. Itu yang detailnya tolong dijawab pertanyaannya. Salah satu menangan mana FA, TA, dan BDM? Nggak ada ilmu yang terbaik. Nggak ada ilmu yang terbaik. Saya lupa quote-nya siapa ya. Kalau nggak salah Martin Jipring. Jadi quote-nya bagus banget. Dia bilang nggak ada analisa terbaik, yang ada analisa yang nyaman. Buktinya ada kok orang yang bisa untung dari FA. Buktinya ada kok orang yang bisa untung dari TA yang katanya ilmu gambar-gambar garis-garis doang. Buktinya ada kok orang yang untung dari BDM. Buktinya ada kok orang yang untung dari value investing, walaupun ada yang bilang value investing udah nggak relevan. Jadi setiap ilmu itu punya level kenyamanannya masing-masing buat bapak ibu. Jadi nggak ada ilmu bandarmologi yang terbaik karena lihat pergerakan bandar, harga di supir bandar. Enggak. Emang yang analisa pakai bandarmologi selalu untung? Enggak kan? Kan bandar mah bebas. Terus yang pakai FA apa selalu untung? Kan enggak juga. Yang pakai TA apa selalu untung? Kan enggak juga. Jadi cari yang nyamannya yang mana? Yang ketika signalnya ngasih signal positif dan bapak ibu entry-nya nyaman. Itulah ilmu analisa terbaik buat bapak ibu. Buat bapak ibu. Jadi kalau ada yang bilang ilmu ini terbaik, itu sih mau jualan doang. Ada yang untung pakai astrologi, ya silakan. Itu ilmu. Pertanyaannya nyaman atau enggak bapak ibu pakai astrologi buat analisa? Kalau nyaman ya silakan, go for it. Tapi kalau enggak, ya cari lagi. Jadi seperti itu, ilmu itu jangan ditabrak-tabrakin. Justru malah harus saling melengkapi. TA backup BDM dari segi momentum, BDM backup TA dari segi kualitas volume. Atau FA backup BDM dari segi kualitas perusahaan dan BDM backup FA dari segi misalkan informasi publik.
Jadi kayak gitu cara pakai ilmu-ilmu yang ada itu, bukan TA dibenturin sama BDM, dibenturin sama FA, dibenturin sama astrologi, dibenturin itu enggak seperti itu konsepnya. Enggak seperti itu konsepnya. Gitu, Pak. Buat pertanyaan menangan mana? FA, TA dan BDM. Enggak ada yang menang kok. Enggak ada yang menang. Semuanya sama-sama bisa rugi, semuanya sama-sama bisa untung. Tinggal balik lagi ke kitanya, ke man behind the gun-nya. Mau perang dikasih AK-47 lawan pisau pun, kalau orang yang gak ngerti cara pakai AK-47-nya ya tetap kalah sama orang yang pakai pisau dapur. Kayak gitu. Pak Frans, bagaimana cara membeli saham IPO? Ini pertanyaan terakhir, karena bulan ini banyak saham IPO. Kalau dari Indo Primer, jadi kalau sahamnya dijamin sama Indo Primer, itu bisa pakai mekanisme elektronik IPO. Tapi kalau sekuritas lain, itu Bapak Ibu bisa dua cara. Yang pertama, punya sekuritas underwriter-nya, itu baru bisa pesan. Yang kedua adalah ikut penawaran umum. Datang ke Biro Administrasi Efek di Jakarta. Datang ke Biro Administrasi Efek, ngisi formnya, nanti pesan. Itu penawaran umum, bisa. Walaupun Bapak Ibu nggak punya akun sekuritas di underwriter-nya, itu bisa. Tapi kalau mau gampang ya ikut penawaran pertamanya yang dari underwriter, itu biasa ditawarin ke nasabahnya underwriter. Seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup. Seperti ini. Pesan saya tetap sama, nggak usah terlalu pusing. Ini asing masuk segala macem. Selama bisa dinaikin aja, selama bisa manfaatkan aja. Yang penting kita harus punya strategi what if-nya tadi. Kalau ternyata gagal, nggak sesuai ekspektasi kita harus ngapain? Dibanding nebak besok ISG turun, taunya naik terus, nggak apa-ngapain, hilang opportunity. Jadi dibanding jadi dukun, lebih baik ikutin aja ombak di market, ikutin aja arusnya. Seperti itu. Cuma memang kondisi sekarang harus money manajemennya harus mulai ketat lagi, dan disiplinnya harus benar-benar ketat. Seperti itu. Cuma yang pasti sentimennya masih PSBB. Keputusannya sudah final. Cuma saya tadi baca di grup, katanya mall boleh tetap buka, kantor tetap buka. Loh, nggak jadi PSBB total dong kalau gitu. Jadi ketidakpastian itu yang masih bikin market akan volatil. Cuma outlook saya tadi naik dulu, terus mungkin turun. Cuma saya nggak akan takut ketika naik, saya nggak trading karena prediksi saya turun. Enggak, saya akan tetap trading kok. Saya akan tetap trading dan saya akan tetap share saham-saham buat Bapak Ibu semua. Jadi tugas Bapak Ibu adalah bukan nganalisa, tapi lebih menentukan what if-nya seperti apa, resikonya seperti apa. Gitu. Oke. Mungkin dari saya cukup, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.